Film dibuka dengan para murid yang sedang berlatih di Koga Dojo milik Takeda. Setelah meninggalnya sang ayah, Namiko Takeda sebagai anak tunggal dan suaminya Keshi meneruskan dojo yang merupakan warisan dari ayahnya. Setelah melatih murid-muridnya, Keshi OTW toko perhiasan, membelikan kalung untuk sang istri yang sedang hamil muda. Terlihat dua preman sedang memperhatikannya. Untuk menghindari masalah, Keshi dengan rela memberikan dompetnya. Akan tetapi si preman gak tahu diri itu malah menginginkan kalungnya juga. Alhasil Keshi tak tinggal diam. Perkelahian 1 versus pun terjadi. Singkat cerita malam pun tiba. Namiko sangat bahagia menerima hadiah dari suaminya. Tepat tengah malam, Namiko terbangun. Ia ngidam pingin makan coklat. Sebagai suami siaga baik hati tidak sombong dan tak rajin menabung, Keshi bergegas ke minimarket terdekat yang buka 24 jam membelikan coklat tersebut. Yang tanpa ia sadari, bahaya sedang mengancam nyawa Namiko. Sesampainya di dojo, betapa terkejutnya Keshi menemukan sang istri tewas dengan bekas jeratan kawat berduri di lehernya. Kematian Namiko dan calon sang buah hati benar-benar membuat Keshi terpukul. Keesokan harinya, sahabat Namiko bernama Nakabara datang untuk berbelasungkawa. Diketahui, ayah Nakabara dan ayah Namiko adalah sahabat. Namun Nakabara saat ini tinggal di Thailand meneruskan dojo yang dibangun mendiang ayahnya. Baginya, Namiko sudah seperti adik kandungnya. Untuk mengobati kesedihan Keshi, panggilan Keshi pada Nakabara mengajaknya ke Thailand sementara waktu untuk menenangkan diri. Namun Keshi menolaknya karena ia harus menyelesaikan sesuatu. Kita beralih sejenak ke Burma, Myanmar dan berkenalan dengan pemimpin kartel narkoboy asal Jepang bernama Goro. Ia terkenal dengan senjata andalannya kawat berduri. Selain itu, Goro sangatlah kejam dan sangat ditakuti di wilayah tersebut. Apakah Goro adalah pelaku yang telah membunuh Namiko? Kalau iya, apa alasannya? Kita akan lihat nanti. Keesokan harinya, Keshi menyakan ciri-ciri bela diri yang digunakan oleh kedua preman waktu itu. Menurut salah satu muridnya, kemungkinan itu berasal dari Azuma Dojo. Berangkatlah Keshi menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, Keshi dengan terpaksa melumpuhkan mereka untuk mendapatkan info tentang preman yang dicarinya. Dan benar saja, malam itu ia menemukannya dan menghabisi mereka berdua. Setelah menyelesaikan urusannya, Keshi OTW Thailand memenuhi tawaran senpai. Ia disambut oleh Hiroshi dan Lucas. Saat berada di ruang pribadi senpai, anak buahnya datang membawa paket. Singkat cerita, senpai mengajak Keshi latihan bersama muridnya Lucas. Awalnya semua berjalan lancar, namun tiba-tiba Keshi hilang kendali saat pukulan Lucas tak sengaja mengenai Keshi. Sorry. Untung saja, senpai langsung menghentikannya. Sebagai hukumannya Keshi harus berjalan di atas bara api seperti yang mereka berdua lakukan dulu. Latihan ini khusus untuk mengendalikan emosi. Sayangnya Keshi gagal, karena wajah sang istri selalu membayanginya. Untuk itu ia pergi bar untuk bersantai sejenak. Naas, seorang pria lokal menabraknya dan menertawakannya. Alhasil, perkelahian pun kembali terjadi. Keesokan paginya Keshi mendapat giliran mengambil buah. Melihat kondisi Keshi yang masih lemas, Lucas dengan senang hati mengambil tugas itu. Baru beberapa menit Keshi berbaring, terdengar suara gaduh. Yang ternyata, Lucas tewas dengan luka yang sama seperti Namiko. Kemungkinan besar orang yang ditarget adalah Keshi, tapi karena Lucas yang menggantikan posisinya, ia pun harus tewas. Jelas saja senpai terkejut. Untuk mencari tahu pelakunya, senpai terpaksa menceritakan kisah 3 sahabat. Dulu, ada 3 sahabat yang terdiri dari Takeda ayah Namiko, ayah Nakabara dan Isamel dari Nagoya. Mereka adalah murid terbaik dari Koga Dojo.
Namun semua berubah ketika guru mereka tewas. Untuk memperebutkan dojo, Isamel menantang Takeda yang berakhir dengan kematian Isamel tepat di depan mata adik Isamel bernama Goro. Di situ, Goro bersumpah akan membalaskan kematian Isamel. Jadi, dojo tempat tinggal Casey dan istrinya dulunya milik guru Takeda. Keahlian Goro membunuh menggunakan kawat berduri dan dendamnya kepada keluarga Takeda menjadi bukti kalau Goro adalah otak di balik kasus ini. Mengetahui fakta tersebut, Casey berniat mendatangi Goro. Senpai jelas tak mengizinkannya, akan tetapi tekad Casey sudah bulat. Senpai hanya bisa membantunya dengan informasi yang ia ketahui tentang markas Goro di tengah hutan. Sebuah peta dan kuburan yang berisi peralatan ninja milik ayah Senpai saat bertugas di Burma. Singkat cerita, berangkatlah Casey ke Burma. Di sana ia bertemu seorang sopir taksi bernama Mike, yang kelak membantunya. Dari mencarikan hotel dan belanja di pasar. Sebelum berpisah, ia menanyakan informasi tentang Goro. Seketika itu juga Mike ketakutan dan berkata tidak tahu. Sesampainya di kamar, Casey langsung merakit barang yang ia beli di pasar. Kemudian malamnya ia OTW bar diantar Mike. Di sana ia berpura-pura ingin membeli narkoboy dalam jumlah banyak. Si bandar mengajaknya ke gudang untuk mencoba barang baru. Hal itu malah membuat Casey oleng karena tak biasa. Tanpa basa-basi, Casey menyebut nama Goro. Mengira Casey seorang polisi, mereka langsung menyerangnya. Sesampainya di hotel, Casey langsung tepat akibat barang yang dicobanya. Tak lama kemudian, rezim militer datang menggerebeknya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran sebelum akhirnya tertangkap. Di kantor Badan Perdamaian Negara, ia diinterogasi dan disiksa dengan setrika panas hingga pingsan. Setelah siuman, Casey mulai beraksi. Para tentara yang sibuk dengan judi ayam tak menyadari atasan mereka tewas di ruangannya. Beruntung Mike berada di sana, Casey bergegas naik ke taksi. Terungkaplah fakta, Mike orang yang telah melaporkannya karena takut pada Goro. Casey pun memaafkannya. Mike lantas mengantarnya ke tempat penyeberangan menuju markas Goro di tengah hutan. Malam itu Casey beristirahat dengan aman. Namun keesokan paginya, ia mendapat masalah. Setelah membereskannya, Casey bergegas mencari kuburan yang dimaksud. Ternyata isinya pakaian dan peralatan lengkap ninja. Tanpa menunda waktu lagi, Casey mulai beraksi dengan membunuh satu persatu anak buah Goro dan meledakkan beberapa gudang yang mempertemukannya dengan tangan kanan Goro. Setelah itu ia mencari Goro yang ternyata sudah menantinya. Sebelum pertarungan dimulai, Casey memperkenalkan dirinya sebagai menantu Takeda. Awalnya Casey cukup kewalahan menghadapi Goro. Beruntung ia mendapat celah yang membuat Goro terluka. Dengan begitu, ia berhasil memenggal kepala Goro. Singkat cerita, Casey kembali ke Thailand menemui senpainya dengan wajah bahagia karena berhasil membalaskan dendam istrinya. Senpai dan Hiroshi ikut senang menyambut kedatangan Casey. Senpai yang penasaran dengan cerita Casey mengajaknya ngobrol di ruang pribadinya. Dan lagi-lagi, Kang Paket datang bawa paket. Tanpa sengaja Casey melihat pisau orang itu sama dengan pisau dua preman yang merampoknya di Jepang. Terungkaplah fakta dalang dari semua itu adalah Nakabara sendiri. Ia yang telah membunuh adik angkatnya Namiko, muridnya Lukas dan memfitnah Goro.
Itu sebabnya Senpai bisa menghadiri upacara kematian Namiko. Ia mengaku tak mengetahui soal kehamilan Namiko. Casey benar-benar shock mengetahui fakta tersebut. Ia tak menyangka, kakak seperguruannya tega membunuh istrinya, muridnya sendiri dan sahabatnya Goro hanya untuk menguasai bisnis Goro. Baku hantam pun tak terelakkan lagi. Pada akhirnya Nakabara tewas dengan senjatanya sendiri. Ia dan Hiroshi lantas membuka paket yang ternyata berisi narkoboy boy. Hiroshi sebenarnya sudah tahu dan malu gurunya melakukan bisnis itu, namun ia tak punya kuasa menghentikan. Ia mengucapkan terima kasih atas bantuan Casey yang telah menyelamatkan dojo mereka. Casey pun kembali ke Jepang dan tamat.